Kembali lagi di podcast ABM Modern Studies. Sekarang kita teman-teman kedatangan tamu dari salah satu kampus ABM tentu saja. Mungkin boleh perkenalan Mas, namanya siapa Mas? Ya, nama saya Nevan Farel Nizar. Jadi saya mahasiswa di sini di semester 6. Mungkin sebutannya Mas siapa Mas? Nevan. Nevan. Iya benar. Rumahnya di mana Mas? Rumahku ada di Wiroto 6. Bagi yang nggak tahu ada di daerah Kelurahan Polean. Oh iya. Kalau misalnya asli orang Malang seharusnya tahu sih. Itu tempatnya agak ribut. Lebih terkenal karena ribut ya. Iya, dari badannya nih Mas. Oh, Masnya sering nge-gym Mas ya ini ya? Alhamdulillah sudah dianugerahi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala ya alhamdulillah. Jadi untuk nge-gymnya ini apa ya? Ya mungkin seminggu sesempat saya sekitar 4 hari 5 hari dalam seminggu seperti itu. Oh, sebelumnya nge-gym nih Mas, apa sih tujuan untuk nge-gym itu? Apa termotivasi diputusin pacar mungkin? Apa Iya, terobsesi dari anime? Itu salah satunya itu ya. Nah, tapi apalagi yang zaman sekarang ya, biasanya orang-orang nge-gym itu kan karena habis diputusin pacar, Iya, betul. atau mungkin karena dia emang apa ya, kayak nggak terlalu senang sama badannya sendiri karena mungkin terlalu gemuk atau terlalu kurus. Akhirnya dari motivasi itu dia memulai nge-gym itu. Jadi Ingin merubah bentuk tubuhnya karena yang sebelumnya dia nggak senang dengan nge-gym itu, yang sedikit demi sedikit akhirnya dia senang dengan badannya itu. iya. Jadi Masnya termotivasi tubuh dahulu apa gimana Mas? Eh, Untuk Kalau awal saya mula gym. sendiri termotivasi karena lebih ke angkat beratnya. Angkat berat. Soalnya di komunitas gym ini, apalagi kalau misalnya sudah nge-gym bertahun-tahun ya. Iya. Nah, gym itu nggak cuma sekedar tempat latihan saja, tapi ibaratnya sudah kayak tempat sakral yang dimana kita itu nggak sekedar latihan. Kita latihan melatih badan kita, tapi melatih mental kita juga. Oh, jadi kalau tempat sakral itu tidak boleh untuk main-main Mas ya? Benar. Nah, sedangkan apalagi di zaman sekarang ada banyak orang itu di gym tapi kayak apa ya? Mereka itu tidak fokus nge-gym. Nah, kadang itu apalagi kalau misalnya sudah orang-orang yang berpengalaman di luar sana ya, pasti kalian sudah mengerti kenapa alasannya. Karena orang-orang yang berpengalaman itu mereka datang ke gym, latihan, fokus, terus selesai sudah pulang, melakukan kegiatan yang lain ya kayak kerja atau kayak kita-kita yang mahasiswa ke kampus, kelas. Kalau misalnya ada lagi yang mahasiswa, kelas terus kerja kayak saya, itu kan pasti butuh apa ya? Manajemen waktu yang bagus. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, biasanya orang-orang awam yang sekarang yang baru memulai gym, yang terkendala di manajemen waktunya itu. Ngomongnya nggak ada waktu. Tapi aku yakin yang melihat ini, aku yakin kamu di rumah cuma nge-scroll HP ya. Jaga-jaga kamu. Tak datangin ke rumah kamu. Olahraga. Tak datangin ke rumah ya kamu ya. Siap-siap aja, aku jadi trainer kamu habis ini. Seperti itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong sih Mas, dari badan segini Mas ya, itu membutuhkan waktu berapa tahun Mas? Apa bisa cuman 2 bulan, 3 bulan badan langsung besar gitu? Jadi awalnya gini bro. Sebelum aku mulai nge-gym itu, awalnya aku latar belakangnya dari bela diri. Bela diri, oh. Nah, dari bela diri itu kan apa ya, sudah apa ya? Udah bosen. Ya, Bosen ya kayak gitu-gitu aja. Iya. Kecuali kok tanding, beda lagi. Nah, lebih seru. makanya itu. Nah, jadi dari mulai bosannya bela diri nih, akhirnya menemukan olahraga baru, yaitu awalnya angkat besi. Iya. Nah, soalnya kan kalau di gym ini kan tujuan orang-orang kan beda-beda. Betul. Ada yang mau membentuk badan, ada yang menguruskan badan, ada yang mau meningkatkan kekuatannya tanpa membesarkan ototnya. Nah, Ataupun cuman foto-foto biasanya Mas, ya. hanya foto-foto saja. Kalau misalnya kalian ada yang foto-foto saja, hati-hati kalian. Hati-hati HP kalian saya ambil. Seperti itu. Nah, kalau misalnya aku sendiri ya, Bro ya. Betul. Nah, aku ini latihan untuk mencari lebih ke kekuatannya.
Kalau misalnya, tapi yang lebih sering yang dilakukan sama orang-orang latihan itu sebagai binaraga yang menjadi background kita sekarang ini. Nah, bedakan antara orang-orang yang sudah profesional yang seperti background di sini dengan orang-orang yang biasa seperti saya. Nah, apa bedanya? Mereka menggunakan berbayar. Intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah berpengalaman pasti sudah tahu. Ya, itu. Oh, Ya, seperti itu. Nah, ampun. itulah kenapa bagi kita-kita yang normal tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu, Iya. itu perkembangan ototnya itu sangat susah sekali. Nah, badanku ini kurang lebih 7 tahun. Wow, 7 Bayangkan, tahun. 7 tahun. Yang dimulai awalnya itu saya di rumah sendiri, Kayak WO gitu Mas ya? workout biasa, push up, kayak pull up. Nah, yang orang-orang biasa kayak kita ini kan ya wajar lah. Apalagi kalau misalnya mulai dari kita umur muda, kayak masih SMP biasanya. Iya. Biasanya yang motivasi awal muncul itu pas kita zaman-zaman di SD, SMP, Betul. pas zaman-zaman pembulian masih merajalela. Betul. Ya. Dia terobsesi Nah. ingin melawan Mas ya. Dari motivasi itu awalnya pasti di kamar ya, biasanya di kamar ini. Nah, di kamar itu orangnya push up sendiri, terus sit up sendiri. Nah, awal dari itu semenjak hari berjalan terus ya, dia semakin cinta dengan olahraga, apalagi ke angkat beban itu. Iya, iya, iya. Kenapa? Kalau angkat beban ini Mas apa enggak membahayakan ya untuk tinggi badan ya? Itu apa ngaruh apa enggak sih Mas? Nah, ini karena di zaman kita yang sudah canggih sekarang ini ya, Betul. yang di mana-mana kita bisa cari atau search di HP kita sendiri. Nah, sebenarnya angkat beban itu tidak mempengaruhi tinggi badan. Yang paling mempengaruhi apa? Genetik, benar. Iya, iya. Benar. Genetik. Kalau misalnya orang tuanya anggap saja rata-rata, ya berkemungkinan besar anaknya juga rata-rata karena keturunan itu. Misalnya, kalau misalnya orang tuanya punya penyakit bawaan, Iya. kan kemungkinan besar anaknya juga punya penyakit bawaan. Betul. Jadi genetik ya Mas ya yang mempengaruhi. Selain tinggi badan, proporsional tubuh juga dipengaruhi sama genetik juga. Kenapa? Apalagi kalau misalnya kita sudah terjun di daerah di lingkup profesional binaraga, proporsional otot itu sangat dipentingkan sekali. Nah, sedangkan proporsional otot itu dipengaruhi oleh genetik lagi. Oh, paham, paham. Seperti paham. itu. Jadi genetik yang mempengaruhi semua ya Mas ya. Ya, tapi bukan berarti itu menjadi alasan. Iya. Nah, kadang gini, orang-orang mencari alasan agar mereka itu tidak melakukan apa yang dibutuhkan sama tubuh mereka. Dari mencari alasan itu, ya mereka jadi nggak mau. Kenapa harus memfokuskan pada mencari alasan? Kan lebih baik kita langsung melakukannya saja. Betul. Daripada kita kecapean mikir terus alasan, aduh aku Scroll nggak ada TikTok. waktu nge-scroll Iya. TikTok, Lihat kata-kata motivasi gitu ya. kata-kata motivasi. Soalnya kalau misalnya sudah berpengalaman seperti aku, itu kata-kata motivasi, lihat video motivasi, kamu harus bisa, kamu harus bisa membuktikan dirimu. Nggak butuh. Yang kita butuhkan buat yang sudah berpengalaman adalah menerima kita apa adanya. Betul. Karena dalam gym, kalau misalnya sudah kita sudah bertahun-tahun, Iya. semakin kita dalam terjun ke lautan, semakin gelap. Nah, rahasia para gym goers yang saat ini ya sudah bukan rahasia lagi sih. Semakin dia latihan beban, semakin dia bentuk badannya seproporsional mungkin, sebesar mungkin, semakin kecil dia rasakan di tubuhnya, otot-ototnya itu. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Bagi yang berpengalaman pasti sudah tahu semua, bahkan termasuk aku sendiri. Ngeri banget sih Mas. Kalau aku masih awam lihat
kata-kata kayak gini, Sebenar- dengerin kata-kata ngeri banget. ini. Ngeri. Ya gimana ya, karena aku juga tipe orangnya sangat terbuka sekali dan nggak punya teman. Nah, saya memberikan apa yang menjadi intinya. Tapi bukan berarti dari apa yang aku bicarakan itu jadi alasan juga, jangan. Tapi buktikan bahwa kamu itu berbeda dari yang lain. Sudah terlihat lah. Kalau misalnya ada orang yang nge-gym, kan badannya jadi tuh. Betul. Pasti kalau jalan pasti langsung kayak gini. Iya, kayak Nah, bulu gini aja. kayak huluk gini. Nah, buktikan kalau misalnya kamu itu berbeda dari yang lain. Bukan berarti kamu sombong, tapi kamu bersyukur mempunyai badan yang seperti itu yang kamu latih setiap hari dengan jerih payahmu sendiri. Karena badan bagus tidak bisa dibeli atau dipinjam. Betul. Menunjukkan hasil proses. Menunjukkan hasil proses. Rasa yang sakit ngangkat gitu Mas. Jadi benar, ya gimana ya? Namanya juga ego ya. Kadang pengen lah menunjukkan kalau misalnya kita punya badan bagus sudah, ya sedikit ya nggak apa-apa lah, nama juga manusia. Nggak ada yang sempurna. Mungkin di lingkup kampus kan menarik para cewek. Nah. Kan itu nilai plus dari badan si cowok Mas. Bener, tapi faktanya para cewek malah takut semua. Iya. Masa sih Mas? Loh bener, dibilangin Tak pikirin kok. makin terpesona. Jadi kadang gini, Pak, apalagi kalau misalnya udah lama nge-gym ini pasti tahu ini. Kalau niat awalnya nge-gym cuma nyari perhatian perempuan, Betul. nggak bakalan dapat, sudah percaya aku. Nggak bakalan dapat. Kok bisa? Yang bakal kamu dapat apa? Apa? Perhatiannya para laki-laki. Itu udah fakta itu ya. Itu udah fakta yang sudah berpengalaman, saya sudah tahu ini. Pasti sudah tahu. Tapi bukan berarti yang aneh-aneh ya, bukan berarti yang aneh-aneh. Tapi terkadang apalagi sesama laki-laki kan yang memahami laki-laki ya laki-laki, yang memahami perempuan ya perempuan. Ya karena kita sudah ya itu berlatih keras membentuk badan kita, pasti ada satu orang atau dua ngomong kok misalnya badannya bagus mas, Betul. bahasa Jawanya sangar awake. Sangar awakmu Mas. Sangar. Itu pasti ada. Apalagi kalau misalnya ada yang sepuh-sepuh yang nge-gym cuma cari keringat biar sehat. Biasanya kayak gitu. Soalnya selama ini aku sering gitu. Di pas latihan nge-gym itu sering dapat komplimen kayak gitu. Kenapa? Soalnya bentuk badan itu membutuhkan waktu lama. Sebenarnya latihan angkat beban ini apalagi kalau misalnya jadi binaraga atau jadi binaraga gini sebenarnya gampang. Yang ini kadang orang-orang itu jadi malas karena mereka masih terpaku bahwa binaraga itu kayak harus makan ini nggak boleh makan. Nah, kayak suplemen gitu Mas ya. suplemen. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak terjun di lingkungan profesional kita nggak perlu. Tapi ada plusnya. Kan kita kalau misalnya makan nasi ayam brokoli, Betul. yaitu tipikal itu. Nasi ayam brokoli itu kan sudah sehat. Nah, tapi ya karena makannya cuma itu saja, ya kan lama-lama juga bosan. Nah, kecuali kalau misalnya kita nggak terjun, kita makan misalnya kayak hamburger, kayak pizza, kayak atau sate yang di jalanan banyak sate, nasi goreng, bakso, ya gak masalah. Soalnya kita nggak terjun ke lingkungan profesional itu. Untuk Masnya, mau tanya untuk pola makan itu apakah ngaruh ke olahraga sih Mas? Sangat ngaruh sekali ya, tergantung tujuannya itu. Yang paling penting satu, Apa itu? kalau misalnya sudah kenyang tapi masih bisa ngangkat sendok ke mulut dan makan dan menelannya, makan. Karena itu yang paling penting dalam olahraga, apalagi kalau misalnya mau membentuk badan. Tuh. Seperti itu. Jadi pola makan itu sangat ngaruh Mas ya? Sangat berpengaruh. Ya ibaratnya seperti kita naik mobil sport. Betul? Nah, kalau misalnya naik mobil sport kan pasti butuh bensin yang sesuai dengan mesinnya. Seperti itu. Paham. Nah, sedangkan mobil itu kan ada mobil sport, ada mobil off-road, ada mobil elektrik yang baru-baru ini seperti itu. Jadi kembali lagi ke tujuan ya. Tujuan untuk nge-gym itu buat apa sih? Apa membesarkan badan, mengecilkan badan, dan itu dilanjut untuk pola makan Mas. Benar. Iya. Dan aku ada pertanyaan lagi nih Mas. Masnya kan semester berapa? 6 Mas ya? 6. Semester
kuliah, nge-gym, Kerja. nugas, kerja. Untuk manajemen waktu itu gimana Mas? Apakah nggak bodoh Mas? Ya mungkin karena sudah terbiasa ya. Jadi ya jujur aja ya sudah terbiasa. Jadi begini, kalau masalah manajemen waktu, Iya. saran dari aku cuma satu sih. Tidur cepat, bangun cepat. Apa artinya? Tidur jangan Jangan tengah malam. Mentok jam 9. Aku tahu ini yang lihat ini tidur pasti jam 12 ini. Pasti. Pasti, ya enggak jam 1, jam 2, jam 3. Tahu aku. Pasti bangunnya jam 9. Nah, itu. Jadi intinya itu, tidur cepat, bangun cepat. Nah, dari kita bangun pagi itu kan kadang pagi kan nggak ada kegiatan. Betul. Nah, karena aku pagi itu nggak ada kegiatan, ya aku buat latihan nge-gym. Ya kan? Nah, habis latihan nge-gym kan mungkin sekitar jam 7 udah selesai. Nah, jam 8 tuh kan ada kelas biasanya. Iya. Jam kelas itu ada kelas, ya berangkat ke kampus. Terus kalau misalnya ada gap kelas, biasanya yang bikinan kan gap kelasnya itu. Iya. Nah, kalau misalnya ada gap kelas kan aku sudah kerja, ya aku kembali ke kantor. Apa yang bisa aku kerjakan ya aku kerjakan. Nanti kalau misalnya waktu kelas lagi, kembali ke kampus lagi. Oh, pada intinya untuk manajemen waktu itu sudah terjadwal Mas ya. Dan Sangat itu terjadwal. tidak akan terlambat. Terlambat. Sudah memanage. Sebenarnya yang paling penting satu sih, jangan terlalu banyak nge-scroll di HP. Daripada menyekrol mending olahraga. Nah, lebih mending olahraga, nge-scroll dapat apa? Stres iya, bahagia enggak. Gitu. Untuk nge-gym Mas di mana Mas ya? Nge-gymnya di kampus ini kan di sini. Di kampus ini ada. Iya. Loh, kampus ini ada. Kebetulan Udah. aku masih maba sih Mas, jadi kan nggak tahu kan. Ada di sini. Oh ya ampun. Nah, ini di sini mesti rame nih. Soalnya kadang orang-orang dari luar itu banyak datang ke sini. Walaupun yang mahasiswa kadang SMA itu, Iya. SMA, SMK, kadang datang itu ke sini. Wow. Jadi orang-orang luar pada datang ke ABM untuk nge-gym Mas ya. Jadi peralatan lengkap apa gimana Mas? Peralatannya, lengkap di sana. Tapi kalau misalnya yang di gym sini lebih terfokuskan kepada mesin. Nah, ini lebih cocok untuk buat yang masih baru mulai nge-gym. Kenapa? Soalnya kan mesin itu membantu agar kita mengetahui gerakan kita itu yang kita lakukan itu benar apa enggak. Wow. Gitu. Canggih banget sih alatnya. Kelebihannya mesin itu. Tapi kelebihannya kayak barbel sama dumbbell itu lebih ke kekuatannya. Kan kita kan nggak dibantu sama mesinnya itu. Iya. Nah, itu. Jadi di ABM ini ada gym dan gymnya itu udah lengkap Mas ya? Oh, lengkap. Sayang sekali. Terus murah loh. Siapa yang nggak mau? Murah loh, 100.000 loh. Di sini? Iya. Kan di luar. Oh, di luar itu sampai 250, 300 loh, kok nggak percaya. Coba cari aja di map. 55% bro Iya. diskonnya bro. Nah, makanya itu, apalagi kalau misalnya mahasiswa sini. Iya. Hehehe. Mas ini, masuk sini. Yang SMK Mahasiswa sini dapat diskon loh. Gila. Dapat diskon. 100.000 satu bulan, bayangin. Udah pulang langsung nge-gym Enak. sangat enak itu. Habis kelas nge-gym pulang langsung makan tidur. Oh, nikmat. Apalagi habis hitung-hitungan Mas ya budek. Wah, ya itu. Pulang tak nge-gym aja gitu ya Mas ya. Ini. Kadang kan kita habis kelas ya. Betul. Kelas terus kita kadang kan stres terus kadang kayak marah gitu kan. Nah, disitulah gym dibuat. Untuk bahan pelampiasan. Nah, bahan pelampiasan. Nah, kenapa tadi pas awal aku lah ngomong itu bukan hanya sekedar tempat angkat beban biasa, tapi tempat sakral. Wow. Seperti itu. Apa ya? Kalau misalnya ada orang yang sudah berpengalaman di gym, dia pasti punya ada kata-kata ya anggap aja kata-kata motivasi. Gimana itu Mas kata-kata motivasinya untuk buat anak-anak awam biar dia masih stabil, biar bisa bertahap. Kan biasanya anak awam ini 2 bulan, 3 bulan termasuk saya sih Mas. Saya dulu 3 bulan langsung stop. Sebenarnya agak panjang sih, tapi hidup adalah cerita. Betul. Hidup adalah anugerah buat mereka yang menerimanya apa adanya dengan lapang dada. Dan menjadi neraka bagi mereka yang tidak menerimanya dengan segenap jiwanya. Gila. Karena dari cerita itu, buatlah cerita dari dirimu sendiri. Buatlah perjalananmu itu lebih positif, lebih bermanfaat,
lebih bermakna buat dirimu sendiri dan orang di sekitarmu. Tulislah hidupmu seindah mungkin. Seindah mungkin, karena kita hidup hanya sekali. Maka dari hidup hanya sekali itu, buatlah cerita yang sangat semenarik mungkin yang akan kamu tawarkan ke kehidupan selanjutnya. Muda berkelana, tua bercerita. Mahal. Seperti itu. Untuk Mas mungkin ada pesan dan kesan untuk penonton Mas? Semoga yang melihat ini bisa termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, dan yang paling penting adalah maafkan dirimu sendiri. Dan menerima dirimu sendiri apa adanya. Karena salah satu yang membuat Anda jatuh adalah dirimu sendiri. Setuju. Gila. Mungkin kan udah panjang tadi Mas untuk bahas gym manajemen waktu. Sekarang gantian nggak sih Mas untuk penonton yang tanya? Mungkin penonton yang mau tanya ada dari Mas-masnya? Ada. Aku mau nanya Mas. Kan Masnya udah lama nih masuk di dunia perjiman gitu. Ada nggak sih kayak perbedaan gitu? Perbedaan dari awal nge-gym terus setelah nge-gym itu gimana gitu? Apa pas awal-awal itu nge-gym itu pernah ngerasa sakit nggak? Kayak badan sakit semua gitu Mas? Wajar sih, wajar. Ya. Itu caranya untuk bisa menyembuhkan hal itu kayak apa Mas? Pakai obat, ada obat atau? Ya kalau misalnya berduit ya, pakai obat sih. Kalau misalnya pengen menghemat ya, apa ya? Terus nggak sih Mas, istirahat nggak sih Mas? Istirahat ya istirahat betul. Jadi apalagi kalau misalnya orang yang nggak tahu olahraga ya, terus tiba-tiba di push langsung latihan nge-gym ngangkat 100 kilo. Aku yakin besok nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Yakin aku. Nah kalau misalnya orang yang nge-push itu wajar, kalau misalnya tiba-tiba ototnya kayak pegel, itu wajar. Kenapa? Soalnya sebelumnya kan dia nggak pernah olahraga. Betul. Terus tiba-tiba dia langsung terjun ke gym buat latihan. Nah terus langsung dipaksa, di-push sampai ke limit. Akhirnya pas dia selesai itu langsung pegel-pegel, langsung bahasa Jawanya jarem itu. Nah bagaimana caranya mengobatinya? Ya tidur yang banyak. Gitu loh. Yang paling penting dalam gym itu makan dan istirahat. Istirahatnya apa? Tidur. Itu. Nah, makanya itu kenapa tadi aku ngomong tidur cepat, bangun cepat. Soalnya kalau misalnya kita tidur jam 8 misalnya, terus bangun jam 4. Itu udah sekitar 8 jam istirahat, tidur. Itu sangat benefit sekali buat tubuh. Karena yang paling penting ya namanya juga manusia kan. Butuh tidur yang cukup. Nah, jadi untuk tidur otot itu di recovery Mas. Di recovery itu. Soalnya yang paling penting itu kadang ini yang sudah lama nge-gym, kadang itu mereka tuh kurang tidur biasanya. Kalau misalnya di dunia barat, di Amerika kayak di video ini ya, biasanya mereka itu tidurnya cuma sekitar 3 jam, 4 jam, tapi mengkonsumsi kafein. Itu loh minuman berenergi. Iya. Nah, yang satu botol gede itu isinya 200 mg kafein. Suplemen gitu Mas. Nah itu. Gila. Itu benar ada suplemen yang bagus dan suplemen yang tidak bagus ya. Tapi yang paling penting dalam nge-gym itu ya kalau misalnya kan aku selama ini nggak pernah pakai suplemen sama sekali. Nah itu jadi kalau misalnya kan karena suplemen juga ya mahal juga kan. Nah aku fokuskan di makannya itu, jadi makan nasi kok bisa makan ayam, protein kan, buat protein sama sayur udah. Misalnya kalau masak di rumah sendiri, ya makan ayam, masak ayam, telur, sop itu proteinnya tinggi tuh Mas. Proteinnya tinggi, sudah nggak perlu mengkonsumsi suplemen lagi. Dan lebih murah. Gitu. Bagi kalian yang mager-mager buat masak ya, kenapa tidak? Itu lebih murah loh, lebih murah dan benefitnya lebih banyak. Kenapa kalian masih beli? Mencari alasan apa lagi? Udah murah, masak ya mungkin enak ya.
praktis. Luang apa ya? Bumbu-bumbu sudah banyak bumbu jadi. Apalagi kan dia tidak mengandung kimia kan Nah, Mas, ya? nggak mengandung kimia. Betul. Jadi efek sampingnya sehat banget itu. Sehat. Itu. Mungkin dari penonton ada lagi yang tanya-tanya? Nggak ada. Mungkin itu saja sih Mas dari saya Iya, pertanyaannya. Dan terima kasih Mas ya udah menyampaikan tentang seputar dunia gym. Apalagi aku kagetnya aku masih anak maba. Di ABM ini ternyata ada gym dan harganya murah. Pasti Murah, besok aku daftar Mas. Iya, langsung sih. Pasti. Nanti bareng aja nanti kalau misalnya bisa. Boleh, siap-siap. Itu saja teman-teman dari saya dan pemateri. Mungkin teman-teman yang menonton jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa kalau ada yang tanya-tanya soal seputar gym, boleh tanya di komen Mas ya, boleh. Dan Masnya siap menjawab kan Mas? Oh, bisa. Mungkin Langsung ketemu aja di kampus bisa kok. boleh. Mungkin kalau yang di luar-luar, yang di luar Pulau Jawa, nanti di bawah ini Mas ya IG-nya. Bisa. Jadi langsung tanya IG. Langsung. Oke, itu saja dari kami. Kami tutup Mas ya. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.